Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hanjelin Okteriani dengan NIM 230404501042, kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling dan pengimplementasiannya dalam proses pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Harum, SPD, MPD, dan Ibu Kawiyan Fitri, SPD, MPD. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling, dan bagaimana sih penerapannya di sekolah? Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang utuh, namun bimbingan dan konseling memiliki perbedaan. Bimbingan adalah suatu upaya yang sistematis, objektif, dan logis, serta berkelanjutan, yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya masalah dan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Sedangkan konseling adalah usaha yang dilakukan oleh seorang konselor agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi konseli atau kliennya. Jadi, bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mencapai potensi mereka dan menyelesaikan atau mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh konselor kepada konseli. Dalam satuan pendidikan dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada peserta didik. Tujuan bimbingan dan konseling ini, tujuan yang paling mendasar adalah membantu konseli atau klien untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya yang ada di dalam dirinya untuk lebih maju ke depan ke arah yang lebih baik, agar dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengatasi masalah yang dialami anak dalam perkembangannya, sekaligus memaksimalkan tugas perkembangan anak termasuk mengembangkan potensinya. Nah, yang mengatasi masalah anak ini adalah seorang guru BK yang mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah yang dialami oleh anak. Di dalam konseling memiliki asas-asas yang dianut dalam menjalankan aturan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, serta asas tuturi handayani. Kemudian, bimbingan dan konseling memiliki fungsi bimbingan dan konseling diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Semuanya berfungsi dalam penerapan bimbingan dan konseling. Kemudian, bimbingan dan konseling memiliki fungsi bimbingan dan konseling diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Semuanya berfungsi dalam penerapan bimbingan dan konseling. Nah, penerapan bimbingan dan konseling di sekolah. Bagaimana sih penerapan bimbingan konseling di sekolah? Implementasi layanan bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Desain strategi ini dapat berupa program baru, penguatan program yang ada, atau mengubah program yang ada dengan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling dilakukan dengan memahami peserta didik
sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, dan perlu ada strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berbagai layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu memelihara dirinya secara efektif, independen, kreatif, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan dan budayanya. Sesuai dengan prinsip inklusif, layanan bimbingan dan konseling adalah hak semua peserta didik. Guru BK harus memahami bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan memberikan bimbingan dan konseling sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jika satuan pendidikan tidak memiliki guru bimbingan dan konseling atau guru yang memiliki latar belakang pendidikan BK, tugas dan peran BK dapat diampu oleh wali kelas atau pendidik lain yang ditugaskan oleh pimpinan satuan pendidikan, dengan tetap terus mengupayakan ketersediaan guru BK di sekolah yang memadai, karena guru bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah, terutama dalam perkembangan dan tahap emosional anak. Jadi kesimpulannya adalah bimbingan konseling adalah seperangkat layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk diterapkan dalam satuan pendidikan, terutama di sekolah, untuk membantu peserta didik dalam proses perkembangannya dan pembelajarannya di sekolah. Sekian dan terima kasih.